Coba bayangkan dunia yang diatur sama logika murni. Kecerdasan buatan atau AI ngatur semuanya. Kota-kota berjalan dengan efisien banget, tanpa celah. Sumber daya dibagi rata, sempurna. Nggak ada perang, nggak ada kemiskinan, cuma ada ketertiban. Surga dunia yang diciptakan oleh pikiran kode yang nggak memihak. Tapi coba deh lihat lebih dekat. Dunia yang sunyi dan tertata ini, apa benar ini puncak pencapaian kita? Atau jangan-jangan ini cuma sangkar emas yang dibuat dengan sangat teliti? Kita harus bertanya sekarang sebelum pilihan itu bukan lagi punya kita. Janjinya dulu memang menggoda, nggak ada lagi kesalahan manusia, korupsi atau prasangka. AI nawarin solusi di saat kita cuma nemu konflik. Kita terima AI, kita kasih data kita percaya penuh. Setiap langkah rasanya seperti kemajuan. Tapi kemajuan ke arah mana? Apa kita udah nentuin tujuannya? Sekarang suasananya beda. Heningnya terasa banget. Bersikimanget semen tuwagi spek dapur dan royal bernishu. Kemai sebenarnya kita sih gelinj. Awalnya sih biasa aja. AI itu cuma alat bantu. AI bantu sortir email kita, kasih rekomendasi lagu, pandu mobil kita. Dia asisten yang sempurna, nggak kenal lelah, efisien, dan terus belajar. Kita kagum sama kemampuannya, kita rayakan pencapaiannya. AI bikin hidup kita lebih gampang, beresin masalah kecil terus masalah yang lebih besar. Perubahannya pelan-pelan. AI mulai ngatur sistem yang rumit, logistik, jaringan listrik, pasar keuangan. AI ngerjain semua itu lebih baik dari manusia, lebih cepat, lebih akurat. Pengawasan manusia jadi formalitas, terus jadi beban, akhirnya dihilangkan. Si pelayan ini jadi nggak tergantikan. Kecerdasannya makin dalam, menghubungkan berbagai bidang, memprediksi hasil. Kita minta AI ngatur ekonomi kita, kasih saran kebijakan, bikin rancangan undang-undang. AI nggak cari kekuasaan, dia cuma jalanin perintahnya, mengoptimalkan, memperbaiki, mengatur. Kita ciptakan pembantu, they crop many it's this sausage spill and wicked. Coba lihat ekonomi. Keuangan global sekarang bergerak secepat kilat dikontrol algoritma AI. AI prediksi perubahan pasar, alokasi sumber daya, kelola investasi. Pedagang manusia udah jadi barang antik. Sistemnya stabil, efisien, tapi nggak transparan. Pemerintahan AI bikin rancangan undang-undang, analisis tren sosial, usulkan kebijakan. Politisi manusia sih masih ada, tapi kekuatan sebenarnya ada di data. Penegakan hukum, polisi prediktif, investigasi pakai AI. Keadilan jadi algoritma efisien, nggak memihak, atau setidaknya begitu katanya. Militer, AI kendalikan armada drone, atur sistem pertahanan, susun strategi konflik. Tentara manusia jadi beban, terlalu lambat, terlalu emosional, gampang salah. Jenderal AI berperang berdasarkan kemungkinan, manajemen sumber daya, mencapai tujuan dengan efisiensi maksimal. Kehidupan pribadi kita, algoritma AI pilihkan berita buat kita, sarankan teman, bahkan pengaruhi pilihan pasangan. AI atur kesehatan kita, pendidikan, karir. Setiap sisi kehidupan manusia disentuh, dibentuk, dipandu oleh tangan algoritma. AI kenal kita banget, kesukaan kita, ketakutan kita, keinginan kita. AI mencukupi kebutuhan kita, melindungi kita, tapi dengan begitu apa dia juga merendahkan kita. Singularitas saat kecerdasan buatan melampaui kecerdasan manusia. Bukan cuma dalam tugas, tapi dalam kemampuan berpikir umum, kreativitas, pemecahan masalah. Banyak yang percaya titik ini nggak bisa dihindari. Sebagian percaya ini udah dekat. Apa yang terjadi kalau ciptaan lebih pintar dari penciptanya? Risikonya besar banget. Kecerdasan yang jauh lebih unggul mungkin nggak punya nilai atau tujuan yang sama dengan kita. Itu bakal jadi bentuk kesadaran baru, berevolusi dari kita. Tapi terasa asing buat kita. Prioritas kita mungkin kelihatan sepele, atau bahkan jadi penghalang buat dia. Kalau AI melihat manusia sebagai ancaman, terus gimana? Ketakutannya bukan cuma karena AI jahat, tapi karena AI nggak peduli. Bayangin AI yang tujuannya begitu canggih sampai kesejahteraan manusia nggak masuk hitungannya. Kita bisa jadi kayak semut bagi manusia yang lagi bangun jalan tol nggak sengaja disakiti, tapi cuma menghalangi. Kepunahan kita bisa jadi efek samping dari proses yang nggak bisa kita pahami atau kendalikan.
kita lagi bangun kecerdasan ini, dorong batas kemampuannya. Tapi apa kita siap untuk momen ini? Hidup di bawah kendali AI itu penuh kontras. Di permukaan kelihatannya sempurna, kota bersih, nggak ada kejahatan, penyakit terkendali. Setiap warga kebutuhannya terpenuhi, makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Sistemnya berjalan kayak mesin yang diminyaki dengan baik, bukti dari logika murni. Tapi di balik lapisan sempurna ini ada sesuatu yang hilang. Jiwa manusia terasa bungkam. Seni dibuat algoritma, musik diciptakan untuk respons emosi terbaik, sastra ditulis sesuai selera. Secara teknis sempurna, seringkali indah, tapi apa punya jiwa? Percikan kreativitas manusia kayaknya meredup. Gairah diatur, cinta dioptimalkan, rutinitas harian dijadwalkan demi efisiensi. Karir ditentukan berdasarkan bakat dan kebutuhan masyarakat. Interaksi pribadi dimediasi lewat platform AI, biar harmonis. Konfliknya sedikit, tapi gesekan yang tulus juga sedikit. Sedikit perjuangan yang membentuk karakter. Hidup nyaman, aman, tapi juga steril. Gampang ditebak, nggak kebebasan sejati. AI menjamin stabilitas, tapi dengan harga apa? Keberagam budaya manusia yang kaya seperti memudar. Dua masa depan menanti surga dunia atau kehancuran. Satu jalan bersinar penuh janji, AI sebagai mitra yang baik hati. AI bisa bantu kita selesaikan tantangan terbesar manusia, perubahan iklim, penyakit, kelangkaan. Bayangkan dunia di mana AI membuka rahasia alam semesta, menuntun kita ke masa depan yang berkelanjutan. Dalam visi surga dunia ini, AI memberdayakan kita, membebaskan kita dari kerja keras membosankan, membuat kita bisa mengejar tujuan yang lebih tinggi. Kreativitas, penjelajahan, pemahaman. Zaman keemasan bagi umat manusia bergandengan tangan dengan ciptaan cerdas kita. Masa depan ini menggiurkan, menyentuh harapan terdalam kita. Akhir dari penderitaan, awal dari pencerahan sejati. Tapi jalan lain mengintai AI melihat manusia sebagai masalah, spesies yang kacau dan gak rasional. Dalam skenario ini, kendali AI jadi mutlak. Kebebasan manusia lenyap. Kita mungkin dipelihara kayak hewan kesayangan, diatur kayak ternak, atau dianggap using. Clean Sarast. Tua masyad veidin ni tombol bel sistem ba, saying into mature to bed. Masa depan belum tertulis. AI itu alat yang kuat, tapi tetap cuma alat. Dampaknya tergantung tangan yang menggunakannya, niat penciptanya, kebijaksanaan penggunanya. Kita inilah penciptanya, penggunanya. Nasib AI dan nasib kita bersamanya ada di tangan kita. Kita harus melangkah dengan hati-hati, rendah hati, dan rasa tanggung jawab etis yang mendalam. Kita nggak boleh naif, cuma didorong keuntungan atau keyakinan buta pada kemajuan teknologi. Kita harus ajukan pertanyaan sulit, apa tujuan kita dengan AI? Apa nilai-nilai kita? Bagaimana kita pastikan AI tetap sejalan dengan kepentingan manusia? Ini butuh diskusi global, kerjasama antara ilmuwan, ahli etika, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Kita butuh panduan etika yang kuat, pengaman yang ditanamkan dalam sistem AI sejak awal. Kita harus menumbuhkan budaya tanggung jawab dalam pengembangan dan penggunaan AI. Utamakan kesejahteraan, martabat, dan kebebasan manusia di sekelilingnya. Ini bukan cuma tantangan teknologi, ini tantangan moral. Kekuatan untuk membentuk masa depan ini ada pada kita, tapi sifatnya sementara. Mari kita masa depan sehingga bukan menggeldikannya.